Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat Kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 33. Di awal video ini, melihat Suho yang sangat terkejut dengan bercandaannya. Hajin pun langsung meluruskannya. Aku hanya bercanda. Maksudku, kalau benda itu seperti itu bagiku. Jangan begitu. Kenapa wajahmu sangat terlihat begitu? Bubuk ini meningkatkan potensimu untuk mencapai puncaknya. Ini berlaku pada orang dan item. Singkatnya, jika kau menaburkannya pada Mistletoe ini, maka akan terjadi perubahan. Jadi, aku akan menaburkannya sedikit, ya. Namun di saat Hajin baru saja akan menaburkan bubuknya, tiba-tiba saja Suho langsung menghentikannya. Tunggu, apa tidak apa-apa? Bubuk itu penting bagimu, bukan? Melihat tingkahnya, Hajin pun menghela napas yang membalas. Bubuknya penting, jadi aku harus menggunakannya di saat seperti ini. Kapan lagi kita bisa mendapatkan sebuah mythical item seperti ini, kan? Sudah, tertapi-tapian. Diamlah, ambil saja saat aku menawarkannya, oke? Dengan begitu, Suho pun hanya bisa pasrah mendengarkannya. Baiklah, terima kasih. Dengan begitu, Hajin pun kini menaburkan bubuknya di atas ranting Mistletoe. Kemudian, sesuai dengan dugaannya, ranting Mistletoe-nya pun kini bersinar kebiruan. Lalu, beberapa detik kemudian, rantingnya pun mulai berubah, di mana panjangnya kini bertambah, bahkan juga memunculkan sebuah cabang daun baru. Hal itu pun membuat Suho kembali terkagum. Bahkan seketika itu juga, Suho langsung mengambil rantingnya. Hajin pun berkata, "Lihat, aku benar kan?" Suho itu kagum pun menimpali. "Iya, kau benar. Ada yang jatuh." Saat itu, Hajin berpikir, "Bagus, aku akan yang pertama Mistletoe selesai. Lalu, agar Kim Suho bisa berkembang dan bisa mengalahkan musuh kami, Mistletoe akan berubah menjadi sebentuk pedang." Setelah berpikir seperti itu, Hajin pun kini berdiri sembari mengambil sebuah daun yang jatuh dari Mistletoe, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu, kita berjanji antara satu sama lain, kan? Jika kau mengambil rantingnya, aku akan mengambil daunnya." Kemudian, setelah beristirahat sebentar, mereka berdua pun kini melangkah pergi dari sana, menuruni gunungnya. Di jalannya, Hajin yang sibuk dengan smartwatch-nya tiba-tiba saja mendengar Suho berkata, Tapi Hajin, apa tidak apa-apa kau mengambil daunnya saja? Mungkin akan lebih baik menjadikan ranting ini sebagai item bersama." Hajin pun membalas, "Sudah aku bilang berulang kali, tidak apa-apa." Namun Suho yang merasa enggan dengannya tetap kekeh dengan tawarannya. Tapi Hajin pun langsung menyelanya. Tidak apa-apa. Kenapa kau mau mati saat menggunakan itu di pertarungan jarak dekat?" Tentu saja, Hajin mengatakan itu bukanlah tanpa alasan, karena ia berpikir, saat ini sudah cukup bagiku. Mistletoe Slave, daun yang ditinggalkan oleh ranting legendaris setelah awakening. Jika Anda merebus dan meminumnya, tubuh Anda akan bertambah kuat. Dan jika Anda menggiling dan menjadikannya senjata, sebuah senjata yang kuat akan diciptakan. Ini bukanlah hasil yang sampingan dari senjata legendaris yang tanpa ada gunanya. Aku sudah cukup senang dengan daun ini. Aku harus berpikir bagaimana aku akan menggunakannya. Gubrak! Di saat Hajin tengah sibuk dengan pikirannya, tiba-tiba saja ia tersandung dan jatuh seketika. Sakit banget anjing. Tunggu, kenapa ada akar pohon? Saat itu, tiba-tiba dia teringat dan sebuah kejadian yang pernah ia alami sebelumnya, di mana ia pernah tersandung dan menemukan sebuah ginseng
yang menyandungnya. Dan ternyata Hajin pun saat itu juga tersandung oleh sebuah akar ginseng juga. Setelah Hajin memungut ginsengnya, Suho yang merasa heran dengan sebuah suara gebrukan tadi, kini kembali ke arahnya bertanya, "Hajin, apa yang kau lakukan? Apa yang terjadi? Kurasa kau mendengar suara yang keras." Hajin pun yang kini riang gembira membalas, "Bukan apa-apa, aku akan ke sana. La 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 la. Eureka!" Sementara itu, dalam dungeon yang diraih oleh Guild Maskus Demon Master, terlihat bocah yang bersama bawahannya yang tengah menyaksikan rekaman Hajin melawan seorang demonic human. "Ah, bagus. Bahkan jika kamu mengerahkan seluruh magic powermu, tidak mudah untuk memiliki tenaga itu dengan pecut seperti itu. Yang lebih penting, yang aku suka yaitu pengambilan keputusan yang dingin itu." Kim Hajin saat ini tidak tahu kalau lawannya seorang demonic human, tapi bisa membunuhnya tanpa ragu-ragu. Kali ini bos benar, anak ini punya potensi. Mendengar hal itu, bos Japun yang juga tengah melihat rekaman pertarungan Hajin membalas, "Ini sudah cukup, Jin." Jin menimpali, "Hah? Kamu pergi? Kamu tidak menonton? Aku melihat demonisasinya juga." Bosca melanjutkan, "Aku tidak melihatnya." Jin yang penasaran bertanya, "Kenapa?" Dengan wajah dinginnya, Bosca membalas, "Karena itu menjijikan." Beberapa jam kemudian, Hajin pun telah tiba di asrama miliknya. Meskipun saat itu dirinya sangatlah kelelahan, di mana tubuhnya terasa mati rasa semuanya. Apa yang terbangun karena suara masuknya Hajin hingga langsung menyambutnya. "Hajin?" Hajin pun langsung menggendongnya. "Ah, kau bangun. Maafkan aku. Tidur aja ya." Dengan begitu, Hajin pun menggendong Eva di pangkuannya, lalu melangkah berjalan menuju jendela di ruangannya. Kini, sembari melihat ke arah bulan, Hajin berpikir, tadi di stasiun Suwon, Suho menyuruhku untuk kembali ke tim duluan karena ia memiliki urusan di sana untuk melihat keluarganya. Dan aku pun dikejutkan ketika Suho berkata, "Untuk hari ini, terima kasih banyak." Melihat senyuman itu, aku pun tertegun karena tidak menduganya. Kim Suho adalah protagonis di dunia ini. Dia tidak berkompromi dengan apapun. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia hanyalah pahlawan keadilan yang berjalan di jalan kebenaran. Di dunia nyata, kau tidak akan bisa menemukan orang sepertinya. Tapi tetap saja, aku mengembarkannya dengan perasaan. Ia menginginkan orang sepertinya ada di suatu tempat. Suho yang artinya untuk melindungi. Pahlawan sesungguhnya yang akan melindungi dunia ini. Dan di dunia ini, kau orang yang bisa aku percayai lebih dari siapapun. Sementara itu, di sisi lain, Asosiasi Hero menjuluki 9 demonic human yang berada di puncak kalangan demonic human sebagai Nine Evils. Julukan ini seharusnya diartikan sebagai 9 sumber evil, sebuah angka kehancuran. Tapi, para Nine Evils menganggap julukan itu sebagai pujian dan menerimanya. Third Evil, Deviance, membentuk tempat aman tersembunyi dengan memanfaatkan gua yang jauh di dalam pegunungan Namgyeong Selatan. Kini, di Deviance Sanctuary, terlihat beberapa orang di tengah sibuk dengan pekerjaannya. Ada apa dengannya? Kenapa mendadak dia ada di kantor? Iya ya, biasanya dia tak menunjukkan ketertarikan pada misi. Dia aneh sekali. Apa dia sungguh seorang demonic human? Namun gibahan mereka seketika terhenti ketika ada seorang pria memasuki ruangannya. Tomer, dia. Yang benar saja, ketika seorang wanita menggebrak meja dengan begitu kesal, pria tadi yang baru masuk ke ruangannya langsung menyodorkannya sebuah dokumen. Aku tahu skillmu itu hebat, tapi aku tidak bisa membiarkanmu mengeluh karena kau merasa misinya terlalu mudah. Wanita itu pun mengambil dokumennya membalas. Aku mengerti. Jadi, apa misi kali ini? Pria tadi melanjutkan. Lihat aja sendiri. Sembari melihat dokumennya,
Wanita itu membalas, akan lebih baik jika kamu menjelaskannya pada aku. Ini, pria tadi menekankan. Iya, itu benar. Misi pengintaian. Ternyata misinya berhubungan dengan heroin kita salah satunya, yaitu Rahel. Kita beralih ke sebuah gedung tinggi di mana terlihat begitu banyak orang yang sedang beraktivitas. Di sebuah ruangannya terlihat Hajin di tengah menunggu seseorang sembari melihat-lihat sekitarnya. Kemudian seorang pria pun datang menghampirinya lalu berkata, "Tuan Kim Hajin, kamu buat janji temu untuk Magic Aspect Engraving, benar?" Hajin membalas, "Iya, itu benar." Pria tadi tersenyum melanjutkan, "Senang bertemu denganmu. Aku Meg 4 Star. Namaku Hajin." Hajin pun menimpali, "Oh, kau orang yang bertanggung jawab atas hal itu hari ini. Mohon kerjasamanya." Kemudian, di saat Jin memperhatikan pakaian Hajin, Hajin tersenyum berpikir, Meg 4 Star yang fokus pada artefak itu yang tertinggi yang bisa ditemui oleh orang biasa. Aku sangat beruntung. Namun, setelah mengamati pakaian Hajin, tiba-tiba saja sikap ramah Jin berubah menjadi dingin. Lalu berkata, "Lewat sini, silakan tuan." Yang membuat Hajin yang menghindarinya berpikir, dia baru saja meneliti pakaianku hari ini, bukan? Seorang Meg memang sangat materialistis. Sebenarnya, aku berpakaian rapi karena aku tahu mereka seperti itu. Mungkin aku harus lebih formal lagi. Di saat kemudian, setelah Jin membawa Hajin ke ruangannya, Jin pun bertanya, "Aspek sihir apa yang ingin Anda ukir?" Hajin pun membalas, "Aku mencari physical strengthening atau defense magic." Mendengar permintaannya, Jin pun menjentikan jarinya yang memunculkan beberapa layar ukiran magic di depannya. Aku mengerti. Seharusnya ini memenuhi kriteriamu. Apa ada yang kau sukai?" Hajin pun melihat-lihat layar yang berisikan ukiran di depannya, lalu berpikir, orang biasanya mengukir magic aspect yang membutuhkan sedikit mana pada artefak mereka. Karena bahkan jika seorang memiliki mana yang sangat banyak, ada batasan seberapa banyak mereka bisa menggunakannya. Namun, Obsidian Bracelet tidak memiliki alasan seperti itu. Jadi, apa yang aku butuhkan adalah magic aspect yang menggunakan banyak mana, sehingga aku hanya bisa menggunakannya sekali seminggu. Ini juga memiliki fungsi yang hebat. Tapi, orang ini, apa-apaan sikapnya padaku itu? Dia terang-terangan meremehkanku. Nilaiku dinilai dari pakaianku kah? Apa yang dilakukan padanya? Ya aku biarkan. Mungkin saja dia mengukir aspekku setengah hati, kan? Dengan pikiran seperti itu, Hajin pun langsung merubah sikapnya dengan menyombongkan dirinya. Aku tidak mau yang remeh seperti itu. Apa kau tidak punya aspek lain yang membutuhkan banyak mana untuk diaktifkan? Aku mencari sesuatu seperti Ancient Protection Energy atau Instant Awakening. Mendengar hal itu, Jen yang masih sibuk dengan handphone dan juga tehnya dengan acuhnya membalas, "Ya, itu mungkin. Tapi, namun sebelum Jen menyelesaikan kalimatnya, Hajin langsung menyelahnya. Apa itu sedikit sulit bagi Meg 4 Star?" Tentu saja, perkataan Hajin membuat Jen merasa kebingungan. Maaf, sembari berdiri dari kursinya, Hajin berkata, "Kalau ia tidak apa-apa sih, aku datang kemari karena aku terburu-buru. Mungkin kita akan bertemu lagi." Melihat sikap Hajin, dia akan pergi dari sana. Jin pun, ia terkejut langsung menghentikannya. "Tunggu, bukan itu." Dengan sikap acuhnya, Hajin pun membalas, bukan itu? Maksudnya?" Melihat sikap Hajin, Jin pun sempat berpikir, "Bapak anak ini, apa dia kaya?" Kemudian, dengan gugupnya, Jin menuturkan, "Sepertinya, menurut saja kami tidak memberikan informasi yang cukup. Tentu saja, aspek seperti itu bisa. Tapi, aku hanya khawatir jika harganya akan sangat mahal." Mendengar hal itu, Hajin pun kembali menekannya. "Apa? Mahal?" Jin yang gugup melanjutkan, "Itu untuk pelanggan biasa. Apakah ada batasan biaya yang bisa dikeluarkan?"
Hajin pun langsung mendekat, lalu berbisik padanya. Puppet was. Mendengar nominal yang Hajin sebutkan, seketika itu juga mata Jin berbinar, lalu bergembira. Wah, sebanyak itu? Akan kutunjukkan daftar yang lain. Karena aku terburu-buru, aku akan menampilkan yang terbaik. Hei, pelayan, bawakan teh yang baru. Beberapa hari kemudian, Hajin pun memasuki kelasnya di Cube. Lalu, sembari menunggu instrukturnya masuk, Hajin berpikir, kami menyelesaikan dengan Gunung Gama, dan Kim So mendapatkan Mr. Time dengan aman. Aku juga menyelesaikan permintaan menjaga aspek Angel Bingo. Terima kasih Kim So. Terima kasih sahamku. Aku tidak mau pamer seperti itu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Karena orang yang kuhadapi itu materialistis. Senang rasanya sejauh ini, semuanya berjalan lancar. Saat kemudian, instrukturnya pun masuk ke kelasnya. Baiklah, perhatian. Mulai hari ini, kalian berlima akan membentuk sebuah grup dan mulai bekerja sebagai tim. Mendengar hal itu, Hajin pun terdiam berpikir, oh, ini dia, team play. Dan kata lain, bekerja dalam grup, mini-tower, pertarungan kecil, dan kegiatan bonding tim seperti jalan-jalan bersama. Kemudian, instrukturnya melanjutkan, bentuk tim dengan 5 orang yang kalian inginkan. Dan serahkan daftar anggota kalian Rabu depan, oke? Jika Rabu depan, kalian tidak masuk dalam tim, aku akan memilihkan tim untuk kalian. Setelah mengatakan itu, instrukturnya pun kembali keluar meninggalkan ruangannya. Yang membuat sesi kelas itu langsung mengobrol tentang tugasnya. Ayo membuat tim, mau denganku? Hajin sendiri malah terdiam, berpikir, apa yang bisa orang terkucilkan sepertiku lakukan? Tapi aku tak terlalu suka dengan hal itu. Rahel. Apa Rahel ada di situasi yang sama denganku? Perbedaan di antara kami kemungkinan karena dia memilih untuk jadi sendirian, kan? Aku rasa itu juga karena dia seorang tuan putri. Kami berdua menjadi tim. Kedengarannya bagus juga. Ada sesuatu yang juga harus kuberikan padanya. Betapa pindas itu. Berdasarkan cerita aslinya, seharusnya sekarang dia sudah mendapatkan petunjuk mengenai enlightenment-nya. Jika ini ditunda lebih lama lagi, maka perbedaan statnya dengan jalan cerita asli akan menjadi terlalu besar. Kalau begitu, aku akan mengajaknya. Setelah berpikir seperti itu, Hajin pun menulis pesan di mana ia mengajak Rahel untuk membentuk tim dengannya. Lalu setelah Hajin mengirimnya, Hajin pun melirik ke arah Rahel dengan harap cemas. Namun baru saja smartwatch Rahel berdenting, di mana Rahel akan meriksa pesannya. Tiba-tiba saja seorang pria datang menghampiri Rahel, yang mana itu adalah Tomer. Nona Rahel, apa kamu mau membentuk tim denganku? Tentu saja perkataan Tomer membuat Rahel tidak jadi membuka pesannya. Dan video ini pun diakhiri dengan melihat Tomer di sana. Hajin pun tidak menduganya, berpikir, kenapa Tomer mau mendekatinya? Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.